wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miriati dari kelas C 24B dengan NIM 24040755038. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas dari mata kuliah perkembangan peserta didik yang diampuh oleh dosen Bapak Usman, SPD, MPD, PhD. Materi pertama yang saya akan bawakan yaitu pengantar perkembangan peserta didik. Peserta didik adalah makhluk sosial. Sebagai makhluk sosial, dia membutuhkan orang lain untuk dapat bertumbuh dan berkembang seperti proses pertumbuhan fisik yang terjadi pertambahan tinggi badan, berat badan, jumlah gigi, dan panjang rambut. Pertumbuhan proses yang terjadi pada anak. Perkembangan adalah salah satu proses yang harus dialami oleh setiap peserta didik, baik oleh setiap peserta didik yang biasa terjadi pada faktor lingkungan. Misalnya, berinteraksi seperti kecerdasan, mampu bercerita, dan apa yang dia lihat dan apa yang ia dengar, ia mampu menirukannya. Materi selanjutnya, apa pengertian kognitif? Kognitif adalah salah satu ranah dalam taksonomi pendidikan secara umum. Kognitif diartikan sebagai potensi intelektual yang terdiri dari tahapan pengetahuan, pemahaman, penerapan, analisa, sintasa, evaluasi. Kognitif berarti persoalan yang menyangkut kemampuan untuk mengembangkan kemampuan rasional. Teori kognitif lebih menekankan bagaimana proses atau bagaimana upaya untuk mengoptimalkan erupsional oleh orang lain. Materi selanjutnya, perkembangan kognitif pada anak usia sekolah dasar. Perkembangan pada anak usia sekolah dasar adalah perubahan kemampuan mental seperti belajar, menalar, berpikir, dan berbahasa. Proses yang berkesinambungan yang membentuk struktur yang memperluas yang diperlukan dalam berinteraksi terus-menerus dengan lingkungan. Upaya mengoptimalkan kognitif anak usia SD
Etika. Etika merupakan ilmu yang menetapkan ukuran atau kaidah yang mendasari pemberian tanggapan atau penelitian terhadap perbuatan manusia. Hasil pembentukan moral dan etika pada anak. 1. Perkembangan karakter yang kuat. 2. Kemampuan membuat keputusan yang baik. 3. Meningkatkan kecerdasan emosional. 4. Hubungan sosial yang baik. 5. Kepatuhan terhadap aturan dan norma. 6. Kesadaran diri yang lebih baik. Tujuan akhir pembentukan moral dan etika pada anak. Pembentukan moral dan etika anak pada anak adalah untuk menciptakan individu yang memiliki karakter yang kuat dan integritas yang tinggi. Anak diharapkan tumbuh menjadi pribadi yang mampu membedakan antara yang benar dan salah, serta membuat keputusan berdasarkan nilai-nilai moral yang baik.